Biaya hidup ini ya atau cost of living ini adalah berapa besar biaya yang Anda gunakan untuk menjaga kelangsungan hidup teman-teman. Berapa yang harus Anda butuhkan untuk makan sehari-hari selama 1 bulan? Berapa? Berapa biaya untuk teman-teman mungkin punya anak, punya istri ya. Di situ mungkin ada namanya kebutuhan sekunder, mungkin ada papan, ada sandang, ada pangan ya. Berapa biayanya? Atau kalau teman-teman mempunyai anak yang sudah sekolah, berarti mereka akan ada namanya biaya untuk pendidikan. Berapa biaya tersebut? Teman-teman catat itu semua, teman-teman rangkum itu semua, sehingga mendapatkan sebuah angka. Jadi biaya hidup atau cost of living itu artinya besaran biaya Anda perlukan untuk mencukupkan kebutuhan Anda sehari-hari. Ya, termasuk makan, termasuk biaya pendidikan, termasuk rekreasi dan lain sebagainya. Nah, besarnya biaya ini tentu akan berbeda setiap orangnya. Setiap trader tentu akan mempunyai besaran biaya yang berbeda. Kalau teman-teman adalah single, biayanya beda. Mungkin dengan Indomie saja teman-teman bagi 2 hidup. Tetapi tidak begitu dengan teman-teman yang sudah berkeluarga. Bagi 2 dengan istri mungkin masih bisa, tapi jika bagi 2 dengan anak ya dan lain sebagainya, tentu itu akan berbeda biaya hidupnya. Besaran biaya hidup ini juga tergantung pada lokasi tempat tinggal teman-teman. Teman-teman yang tinggal di kota besar, biaya hidupnya pasti akan lebih tinggi daripada teman-teman yang tinggal di kota kecil. Biaya hidup akan berbeda juga kalau teman-teman masih mungkin kontrak atau kos ya, dibandingkan teman-teman yang sudah punya rumah sendiri. Jadi harus ada biaya-biaya yang teman-teman harus keluarkan dalam rangka hal itu. Jadi hitung semua itu, hitung dengan baik dan siapkan 12 bulan biaya hidup sebelum memulai trading. 12 bulan, jadi 1 tahun biaya hidup teman-teman sudah siapkan, sudah alokasikan ke dalam sebuah rekening. Sekarang pertanyaannya, biaya hidup mungkin nggak bisa dibikin sederhana. Teman-teman perlu ingat satu hal ini saja ya, ada satu quote yang mengatakan bahwa sebenarnya biaya untuk hidup itu murah. Biaya untuk hidup itu sebenarnya murah. Tapi yang bikin mahal adalah gaya hidup teman-teman. Confucius bilang apa? Hidup itu sebenarnya sangat sederhana. Tetapi yang membuat hidup itu menjadi rumit adalah kita sendiri. Gaya kita, gaya hidup kita. Jadi kalau mau bilang biaya hidup itu sebenarnya relatif, sangat relatif, tergantung dari dalam tanda petik gaya hidup teman-teman. Kalau hanya cuman untuk membiayai hidup teman-teman, sebenarnya biayanya cukup sedikit, cukup terjangkau dan cukup relatif. Benar nggak kita sanggup menyediakan biaya hidup untuk 12 bulan sebelum memulai trading? Pasti bisa, kalau hanya untuk biaya hidup. Dan ini adalah langkah pertama yang teman-teman harus lakukan sebelum benar-benar mulai melangkah ke dalam yang namanya trading for living. Nah, hal yang kedua yang teman-teman harus siapkan adalah dana darurat atau emergency fund. Emergency fund ini sebenarnya dana apa ya? Dana darurat adalah dana yang digunakan saat darurat. Artinya ini untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Sangat mungkin walaupun teman-teman melakukan trading for living ya, yang namanya sakit, yang namanya sesuatu yang tidak terduga, itu mungkin saja tiba-tiba datang. Jadi di dalam perencanaan keuangan ya, dalam financial planning, sebelum teman-teman benar-benar melakukan trading for living, sebelum teman-teman benar-benar melakukan bakar kapal dari usaha sebelumnya, dari pekerjaan sebelumnya menuju kepada usaha ini atau bisnis trading ini jangan sampai teman-teman lewatkan. Teman-teman perlu menyediakan minimal 6 bulan biaya hidup. 6 bulan dari biaya hidup teman-teman taruh di sebuah fund namanya emergency fund. Saya ingin menyebut dana ini sebagai contingency fund. Jadi benar-benar kalau dibutuhkan saja. Kalau bilang emergency mungkin mindsetnya agak-agak sedikit negatif. Jadi kita lebih baik sebutnya sebagai contingency fund. Jadi mungkin saja kita tidak membutuhkan dana ini. Tapi teman-teman harus siapkan. Tujuannya membuat dana darurat selain untuk mungkin sakit dan musibah lainnya ya. Ini sebenarnya juga kita pakai untuk cadangan
untuk rencana cadangan kita, untuk exit plan kita. Jika trading for living kita gagal, teman-teman masih punya spare biaya hidup teman-teman selain yang 12 bulan tadi untuk bertahan sembari mencari pekerjaan, sembari membangun usaha yang baru. Ini tujuannya dari contingency fund ini. Jadi siapkan 6 bulan dari biaya hidup. Berarti teman-teman sampai ke sini, teman-teman udah tahu total dana yang teman-teman harus siapkan di luar modal itu sudah 18 bulan biaya hidup teman-teman. Jadi teman-teman sampai di sini saja di step yang kedua. Langkah yang pertama adalah teman-teman hitung yang namanya biaya hidup teman-teman. Dan teman-teman siapkan 12 bulan biaya hidup tersebut di dalam sebuah rekening yang terpisah. Di mana rekening tersebut tujuannya adalah untuk menjadi seorang majikan buat teman-teman yang akan memberikan kepada teman-teman gaji setiap bulannya. Selama teman-teman melakukan trading for living. Jadi dana ini, rekening ini yang akan menggaji teman-teman di dalam 12 bulan ke depan. Hal yang kedua atau langkah kedua yang teman-teman harus siapkan adalah teman-teman perlu menyiapkan yang namanya contingency fund atau dana darurat atau emergency fund. Tujuannya selain kita nggak pernah tahu tentang yang soal sakit dan musibah lainnya, tujuan yang paling utama untuk contingency fund adalah ini bisa teman-teman gunakan sebagai exit plan jika trading for living ini gagal teman-teman lakukan. Ini bisa menjadi sebuah fund atau sebuah dana yang bisa teman-teman gunakan untuk buffer, untuk cadangan teman-teman selama teman-teman mencari pekerjaan baru atau membangun usaha baru saat trading for living teman-teman gagal. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini adalah part pertama. Teman-teman silakan bisa melanjutkan untuk part yang kedua. Jadi step pertama teman-teman udah tahu biaya hidup. Step yang kedua adalah soal dana darurat. Part kedua kita akan bicara tentang yang namanya trading system, termasuk di dalamnya adalah exit plan seperti apa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.